Shalom. Oras madihita saluhutna, amang inang, dot naposo bulung di Huriata, yang beribadah di rumah melalui live streaming. Tapuka mapar saorata dot tuhatta di bagasan minggu sadarion, ima minggu padua 12 dung Trinitatis. Tapuji matuhata marhite bukuende nomor 10 ayat sada dot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di porbadia na tumo palangit, dot tanoon. Amin. Pardengan basa do Jehovah, tau partanobatoan di ari hagogotan, jala ditada do aka namarhaposan tu ibana, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, nasokal jalan abonar, dia lohodo na gijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha. Alani hupangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asauduk, serep, tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni dibata di minggu sadarion, ima patik patoluhon, dohot lapatanna, songonondo mahatatana.
Dang jadi dohonon goar ni debata iang gosoture dalanna. Aihona uhumna dosogot, akka namarsineang di goarna. Dia dolapatani i. Oddo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asaunang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangaci marhite-hite goar ni debata. Aidina tarsosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do, si dohonon goar ni debata. Songoni masahatna atong rap mangido gogo mahita tuado pai debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulau na umbar tu patikmi. Amin. Tatopoti ma dosata, tuado panidibata, tapauduk marohata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalammu, macai godang do pangalosyon nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam, dohot asi ni roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami, say ingot mahami ombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabege mah hata baga-baga taringot tu hasesahani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatommu. Au tutu, au sandiri manalesei akka pangalaosim. Alani hadiriokku, jaladang behupa ingot-ingot akka dosam, hasangapon mah di debata na digijang. Amin.
epistel di minggu tasadarion, na dienet sian suratnya apostel Paulus tu halak Rom, bindu 12 ayat 10 ro di ayat 20. Tajaha mamarsikat sorin. Unang baloson hamu najat, aloni najat. Rikoti hamu mana denggan, dijolo ni halak saluhutna. Bolo tarbaen, itapna tarpatu-patu hamu, tiop hamu madame maradopon halak saluhutna. Hamu akan nahina holongan, unang hamu marlulu, pasahat hamu marimasi tu debata, aitar surat do, diau do, pamalosson, aupe mamalosson nina Tuhani. Onpe jupang male musum, lehon ibana mangan, jupa mawas ibana painum, ay songona pagugukon gara doho tu atas uluna, anggo dibahen ho songoni. Unang mahamu talu, dibaen hajahaton, alai taluhon mahajahatoni, marhite-hite nadenggan. Ima sahatna, martua dohalak na tumangion hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Jogjong mahita. Ta tidakkon maha porsiotai, songo na ina tidakkon idongata saha porsea disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, idebata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dotano. Au porsea, di Yesus Kristus, anak idebata Jahoba nasdai, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabeat siya todi parbadia, adorang sua ubuan. Ido tuhatta, na tumao na bernit, di panguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banotoru, dun ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot diatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tikting na masa, dihuriata di bagasan mingguon, minggu 12 dung Trinitatis 22 Agustus 2021, halak partigor diadopani debata. Na parjolo, sermon Lydia, di Patuba di hari Senin 23 Agustus 2021, mulai pukul 10 walu wib, Nats, Psalmen,
37 ayat 3 rodi ayat 7 niuluhon ni inang pandita Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Paduahon, sermon ama, dipatupa di hari Selasa 24 Agustus 2020 sada, mulai pukul 10 sia 30 wib, nats sia Johannes sada ayat 40 tolu ro di ayat 50 sada, niuluhon ni inang padita Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Patuluhon, sermon perempuan, dipatupa di hari Kamis 26 Agustus 2020 sada, mulai pukul sia wib, nats siam salmen tolu puluh pitu ayat tolu ro di ayat pitu, nah niuluhon ni inang pandita Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Paupaton, sermon napo sebulung, dipatupa di hari Kamis 26 Agustus 2020 sada, mulai pukul 10 sia 30 wib, nat siam salmen 110 sia ayat 40 sada rodi ayat 40 walu, niuluhon ni amang pandita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. 5. Sermon remaja, dipatupa di hari Jumat 27 Agustus 2020 sada, mulai pukul 10 walu wib, nats poda 20 tolu ayat 24, niuluhon ni amang pandita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. 6. Sermon guru-guru sekolah minggu, dipatupa di hari Jumat 27 Agustus 2020 sada, mulai pukul 20 wib, nats poda opat ayat sada rodi ayat opat, niuluhon ni amang pandita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. 7. Kelas katekisasi, dipatupa di hari Sabtu 28 Agustus 2020 sada, mulai pukul 8, niuluhon ni amang pandita Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Pawaluhon, pendaftaran kelas CD, mulai hari Minggu 15 Agustus 2020 sada, mulata mamuse pendaftaran kelas baru tu akka yanakota nanaeng dohot marsiajar katekisasi tahun ajaran 2020 sada 2022. Tu akka yanakota nanaeng mendaftar katekisasi CD, boima mendaftar melalui kantor ni gerejata dohot syarat sebagai berikut. Sada, usia minimal 16 tahun, kelas 1 SMA. 2. Mengisi formulir pendaftaran naung dijalos yang sintua Bajarnabe, jala diserahon tu sekretariat gerejata. 3. Melampirkan fotokopi akte lahir, akte baptis, dohot pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang berwarna merah. 4. Melampirkan surat keterangan sian gereja asal tu anggota Nasoruasni Huriata. 9. Doa pemulihan, seksi sending marturia ni Huriata patupahon tangiang, pemulihan tu akar ruas namar sahid manang isoman melalui aplikasi Zoom setiap hari Sabtu pukul 10 pitu wib. Pinangido tu ruas ni Huriata namar sahid asa dohot mangihuton tangiang pamulihoni. Tambahan namar sahid Nyonya Sintua J. Sinaga Boru Marpaung dirawat di ICVCU
RS harapan kita. Kita doakan Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Songonima, ujaon hami tiktingon, tuhatta manamandongani hita, saluhutna. Horasma. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah yang akan kita terima pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
dalam perjalanan hidup kita sepanjang masa hingga hari ini, kita sudah mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga bersama dengan saudara-saudara kita, sesama kita. Dan juga bersama dengan yang satu bangsa, satu negara di republik kita ini. Secara bersamaan, kalau kita sebutkan, kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan baru juga kita merayakan hari kemerdekaan kita. Saudara-saudara, semuanya kita alami di dalam persoalan, di dalam pergumulan yang kita hadapi. Kita juga beroleh sukacita dengan kemerdekaan bangsa kita. Tetapi kita tidak bisa berbuat banyak seperti sukacita kita pada 2 tahun yang lalu. Karena hampir 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mengingat semuanya itu, kita harus mengatakan sungguh begitu besar kasih dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak dapat menghitung kasih perbuatan Tuhan kepada kita. Dalam menghadapi pandemi ini juga pun kita dibarengi oleh ketakutan yang terpapar oleh karena COVID-19. Banyak yang sudah meninggal dunia. Banyak yang sakit. Tetapi pada akhirnya sembuh dari penyakit tersebut. Ada juga hal-hal yang mensukacitakan yang dapat kita sebut satu persatu secara personal. Apapun itu, dalam hal yang suka dan duka tersebut, di sana Tuhan selalu berbuat. Di sana Tuhan selalu bertindak untuk kehidupan kita masing-masing. Sehingga selayaknya lah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur tersebut kalau kita angkat sesuai dengan nats khotbah pada hari Minggu ini, disebut dalam satu kata kunci, supaya takut akan Tuhan. Seperti tema, topik dalam minggu kita. Orang yang takut akan Tuhan, itulah yang disebut halak partigor diadopan di debata. Orang benar di mata Tuhan. Dan ini diangkat dari figur Daud sendiri. Apa yang dia alami dalam nats kita ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum nats kita ini, Daud mengalami persoalan hidup, pergumulan hidup, nyawanya terancam. Dan itu oleh karena rencana-rencana busuk dari Raja Saul sendiri.
Memang Daud sempat digerogoti ketakutan yang luar biasa. Hal yang manusiawi. Dan bahkan dia bertindak yang tidak dikehendaki oleh Allah. Salah satunya pura-pura gila. Dan dia juga mengadu kepada sesama manusia karena ketakutannya. Tetapi apa yang dia perbuat tersebut sesuai dengan pikiran dan keinginannya, ternyata tidak menyelamatkannya. Tidak melepaskan dia dari persoalan, pergumulan, dan dari hal maut yang dia hadapi. Akhirnya dia mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan bertindak melindungi, menyertai dan menyelamatkannya. Hal inilah saudara-saudara yang dia kumandangkan, yang dia sampaikan dan dia nasihatkan, dia ajarkan kepada setiap orang hingga pada saat ini kepada kita semua. Saudara-saudara, dalam ayat 12 pertama sekali disebut, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ini pernyataan ini, ungkapan ini disebut dengan marilah anak-anak. Berarti dang dohok Tuhan yakin atau oras. Tu kaum dewasa tidak perlu alamat dari ungkapan ini. Bukan saudara-saudara, tetapi untuk semua kita. Walaupun disebutkan pertama ini, marilah anak-anak. Tetapi ini menggambarkan rasa tunduk. Rasa penyerahan diri. Hati pikiran secara total. Gambarannya. Hubungan antara anak dengan orang tua. Di mana anak-anak ketergantungannya yang luar biasa kepada papa dan mamanya, orang tuanya sendiri. Kalau dia tidak melihat, anak-anak tersebut tidak melihat orang tuanya, akan kecarian, akan merasa sedih, dan bahkan akan menangis. Tetapi kalau bersama dengan orang tuanya, anak-anak merasa nyaman. Dia merasa terlindungi. Sifat yang demikian yang mau disampaikan kepada kita sehingga disebut, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ketergantungan secara total dari anak kepada orang tuanya. Ketergantungan, penyerahan diri setiap manusia kepada Tuhan. Ibarat seperti anak merasa nyaman, terlindungi jika bersama dengan orang tuanya. Demikianlah kita manusia merasa nyaman, terlindungi jika bersama dengan Tuhan. Orang tua yang paling dekat kepada anak-anaknya. Anak-anaknya selalu mendengar apa yang dinasehatkan, apa yang disampaikan, arahan dari orang tua kepada anak-anak. Anak-anaknya mendengar, anak-anaknya memahami, anak-anaknya mengerti, dan anak-anaknya mau berbuat
seperti apa yang diarahkan, yang dikatakan oleh papa dan mamanya, orang tuanya sendiri. Demikianlah setiap manusia mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Jika kita manusia sudah merasa terlindungi jika bersama dengan Tuhan, bukan hanya mendengar apa arahan perkataan dari Tuhan, tetapi mau untuk melakukannya. Itulah artinya takut akan Tuhan. Dan itulah yang diajarkan kepada kita. Sehingga saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika dipertanyakan kepada kita semuanya, seperti pertanyaan dalam ayat 13 ini, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Pasti do, Victor sudah kita mertudu. Siapa sih yang tidak menyukai hidup ini? Siapa sih yang tidak mengingini umur yang panjang? Itu tidak salah. Karena dalam setiap harapan dan di dalam doa kita masing-masing, kita selalu berdoa, Tuhan berikanlah kesehatan, berikanlah umur yang panjang. Tujuannya apa? Supaya umur kita panjang di dunia ini dan untuk menikmati dunia ini karena kita menyukai hidup ini. Itu tidak salah. Sebab hidup kita adalah pemberian berkat Tuhan. Keindahan di tengah kehidupan ini juga itu adalah ciptaan Tuhan. Tetapi persoalannya dan yang perlu untuk diperhatikan setiap manusia, pada saat kita diberkati Tuhan, diberikan umur yang panjang, menjalani hidup ini, kita harus takut akan Tuhan. Sebab banyak manusia yang menjalani hidup ini, dia lupa kepada yang memberi, yaitu Tuhan kita. Dia nikmati sepuasnya. Sehingga muncul satu istilah. Manusia yang terlalu menikmati hedonisme, sepuas-puasnya. Dia lupa kepada penciptanya. Dia lupa kepada Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia kultuskan hidupnya. Dia kultuskan apa yang dia nikmati. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah yang benar-benar disebut manusia yang hidup takut akan Tuhan? Dalam nats ini disebutkan supaya dalam hidup kita masing-masing, dalam menjalani hidup kita yang berada dalam takut akan Tuhan, disebut dalam ayat 14 sampai dengan ayat 15. Kita harus hidup sesuai dengan sifat karakter Tuhan. Sebab kita sebut kita takut akan Tuhan. Apa salah satunya? Disebut dalam ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu. Lidah
tidak bertulang. Bibir, mulut, itu harus dijaga dalam mengucapkan sesuatu hal, dalam menyampaikan kalimat. Idua saidok dihalak batak taringot tulida dila adong mau didok unak koda padila dilahon unak ko madilay alalaw sa adong dumse maddok madilati naho bartu dila lidah hal na negatif doi imana hobar makatahon na sositong mengucapkan kata dusta, kata bohong, hak istilah sekarang. Molo marpungu bau nang makatahatayak kana sositong makatahakan kadongan. Parwarwahon kadongan menjelek-jelekkan sesama. Tetapi ucapkanlah hal yang benar. Sebab itulah buah dari takut akan Tuhan. Sehingga dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Katakan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Iya jika iya. Tidak jika tidak. Tidak berkata bohong. Sehingga saudara-saudara, dalam kitab Amsal 13 ayat 3, soal untuk menjaga lidah dan bibir, disebutkan siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Dalam Yakobus 3 ayat 6 disebut, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri menyalakan oleh api neraka. Artinya, lidah adalah api yang dapat membakar. Buido merbedei akan marha marangi alani hata sakkababa. Buido guttur nasahuta alani berita nasositong na binaritahon ni sasahalak. Buido guttur na marhuria alani hata na binaritahon nasositong. Sehingga hati-hati dengan mempergunakan lidah, bibir, gambaran dari mulut kita sendiri. Itulah yang perlu dijaga. Dan yang berikut, sifat karakter yang takut akan Tuhan disebutkan dalam ayat 15. 3 kata kalimat perintah. Yang pertama, jauhilah. Yang kedua, lakukanlah. Yang ketiga, carilah. Selengkapnya disebut, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Pada umadirim sian hajahaton. Ulahum manadenggan. Lakukanlah hal yang benar. Jala luluima hadameon. Carilah perdamaian. Dalam kitab Matius 5 disebut orang yang selalu mencintai damai, damai sejahtera. Itulah yang disebut anak-anak Tuhan, khotbah di bukit.
Semua kita mau disebut dengan anak-anak Tuhan. Sudedo kita, maka kalau mohon asaidok kita, akayanakon ni Tuhani, lului mahada meon. Unangi lului hagut turun. Unangi tepetu persoalan na sositong. Unang dihatahon na sositong. Unang diulahon na sositong. Sebab orang yang mencari perdamaian, hidup di dalam perdamaian, dia akan selalu menunjukkan supaya dalam setiap kebersamaan itu, baik di dalam dirinya secara personal, hati pikirannya, dan juga dia dengan bersama sesamanya, dia selalu menumbuhkan damai sejahtera, shalom. Sehingga dengan demikian kita akan diberkati Tuhan. Kita akan disenangi Tuhan. Buktinya apa? Ayat 16 dan ayat 17. Juga dalam 3 perkataan, yaitu kata tertuju, menentang, dan melenyapkan. Itulah luar biasanya penyertaan Tuhan kepada kita. Sebab disebut mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Jika kita menunjukkan selalu dalam hidup kita takut akan Tuhan. Tertuju. Saya totong memanatap mata ni Tuhan tay si malolong ni Tuhan tay itu kita. Itu yang berarti kita secara khusus istimewa diperhatikan. Dan mata Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan selalu melakukan hal yang tidak benar, kejahatan di mata Tuhan. Tuhan akan menentang mereka dan bahkan melenyapkan mereka. Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Yang kita pilih supaya mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Sehingga dengan demikian, apapun persoalan, apapun pergumulan kita, terutama di dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini, dengan tertujunya mata Tuhan kepada kita, kita akan terlindungi. Yang sakit akan disembuhkan, yang sakit akan dikuatkan. Yang mengalami persoalan ekonomi oleh karena pandemi ini akan dituntun Tuhan, akan dikuatkan Tuhan. Sehingga disebut ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami terima. Dan kami juga penuh pengharapan atas tuntunan Tuhan, hikmat dari Tuhan, memampukan kami untuk melaksanakan itu dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami selalu takut akan Tuhan. Dan kami, Tuhan sebut, orang-orang benar di mata Tuhan. Itulah harapan kami Tuhan. Supaya dalam setiap persoalan pergumulan hidup kami,
Tuhan sendiri yang menyertai, menguatkan, dan memampukan kami. Dan memberikan kemenangan kepada kami. Untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sukacita ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, begitu banyak berkat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Bapa yang di surga, penuhilah, sempurnakan sukacita mereka, supaya dalam sukacita mereka di dalam nama Tuhan, mereka akan meninggikan Tuhan, menguduskan Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga terutama buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sintua Edward M. Tambunan, Banjar Pondok Cabe Legoso di Rumah Sakit Fatmawati, Nyonya Tesiahan Dini Asima Boru Manurung, Tanah Kusir Kodam di Rumah Sakit Pondok Indah, Nyonya Sabam Sirait Dr. Sondang Boru Sidabutar Bintaro di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Nyonya MH Tambunan N. Boru Simajuntak Tanah Kusir Kodam di Rumah Sakit Santa Carolus, Nyonya Leni Tiamsah Pak Pahan Boru Gultom Tanah Kusir Selatan perawatan di rumah, Sabam Sirait Bintaro perawatan di rumah, UM Napitupulu Bungur Kostrat isoman di rumah, Bungo Silaban Tanah Kusir Selatan isoman di rumah, Nyonya Napitupulu Nurmala Tiadar Boru Simajuntak isoman di rumah, Sintua Yahya Bawadi Silalahi Bintaro Jaya di rumah, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon Pondok Indah di rumah, Gerald Pratama Simbolon Bendi Peninggaran Rumah Sakit Gandaria, Bapak Sintua Dr. Andus Morlan Budiman Siahan Bintaro di rumah, Bapak Insinyur Dahler Kamberlain Tambunan Bendi Peninggaran berada di rumah, Bapak Tony Nahal Hutapea Ciputat sekitarnya di rumah yang tinggal pada saat ini di Medan, Bapak Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan Godung berada di rumah, Bapak Ridwan Irianto Situmorang Cidodol Parserahan berada di rumah, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait Bungur Kostrat berada di rumah, Nyonya Sintua Sinaga Boru Marpaung Bungur Kostrat berada di Rumah Sakit Harapan Kita, dan juga jemaat-Mu yang lainnya yang kami tidak mengetahuinya, yang dalam keadaan sakit, baik yang tinggal di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang Maha Tahu. Seluruhnya mereka Tuhan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu, supaya dengan kasih-Mu kami bersembah sujud untuk kesembuhan mereka dari setiap penyakit mereka, sehingga setelah mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, dapat kembali beraktivitas menjalani hidup mereka masing-masing. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Hatani tuhata ojahani peleata mingguon imasian Rom 12 ayat sada. Songonon mahatana. Nahuapoi mahamu alea kadongan. Marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamu ma daging muna. Bayan pelean na mangolu. Nabadia. Nahinalomohon ni debata. Ima hadaulaton nina maroha. Marende mahitasian buku ende nomor 635 ayat sada dot ayat 2. Tapapungu mapeleata tuhuria dohot tu pusat. Tapasaha mapiliat tatu debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di benua gijang, hodo haroran saluhut, silehun-lehun na dinggad doho nasau libasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hucus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon. Pati bulun hara jaun mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni sileleon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di benua gijang say pinarba dia maguarmu. Say roma harajaunmu. Say saut malomoni roham di benua tongao songon na di benua gijang. Lehon matuhami sederion hangulua siap hari. Si sama dosa nami songo panesan nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua makami sian pangago.
jalo hamu ma pasu-pasu siana mata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata ama hamu. Di sodakon Tuhan debata ama buhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata ama buhina Tuhamu, jala di pasaur hon madamena tuto di munabe. Amin. Tuhamuna ka amanami inanami, juga sekolah minggu remaja Naposo yang kami sayangi, dan amang inang yang kami sayangi, yang kami hormati. Kami atas nama Parhalado secara keseluruhan dan juga secara khusus kami yang bertugas pada kebaktian pada saat ini melalui live streaming. Kami dari pendeta, sintua, song leader, organis, dan juga soundman, demikian juga multimedia. Kami menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama ini, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita semua. Horas.